Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang sering sekali kita ada di dalamnya, yaitu adalah konsep harta dalam Islam. Siapa daripada kita yang tidak mempunyai harta? Semua punya harta. Ya, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata Islam juga mengatur bagaimana kita dalam mengelola harta. Bukan hanya ibadah saja, tetapi juga dalam hal muamalah. Dalam satu hadis sahih disebutkan, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser ya kedua kaki seseorang itu pada hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi, ya, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Mulai dari baligh sampai dia mati dihabiskan untuk apa. Yang kedua, wa an ilmihi, ya, ilmunya. Ilmunya itu ketika dia dapat, apakah ilmunya dimanfaatkan, diamalkan, disebarkan kepada orang atau tidak. Ini juga ditanyakan. Yang ketiga adalah wa'an malihi, dan hartanya. Ya, di sini disebutkan wa'an malihi min aina iktasabat, ya, dari mana dia mendapatkan dan bagaimana dia mentasarrufkannya. Ditanyain 2 kali. Walaupun tentang harta, ya, tetapi bagaimana dia cara memperoleh harta dan bagaimana dia menggunakan hartanya. Ditanyakan 2 kali. Halal atau tidak? Ya, kemudian ketika menggunakannya halal atau tidak. Dan yang terakhir adalah wa'an jismihi. Ya, bagaimana jasadnya? Ya, digunakan untuk apa? Dia jalan kemana? Ya, jalan ke masjid lebih banyak atau jalan ke pasar lebih banyak atau jalan ke, ya, misalnya ke Alexis lebih banyak. Ini semuanya akan ditanyakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, walaupun harta, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah harta, ya, yang hina. Ya, ini adalah kalau tidak digunakan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau digunakan sebagai, ya, wasilah, maka harta ini akan menjadi nikmat yang paling besar bagi seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'mal malu salih lir rajulis salih atau lil mar'is salih. Ya, orang yang punya harta itu kalau dimiliki oleh orang-orang yang salih, maka luar biasa manfaatnya. Kemanfaatannya, kenikmatannya itu bisa dirasakan oleh orang tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau orang mempunyai harta, kemudian dia adalah orang yang salih, dia akan menginfakkan hartanya, dia akan mewakafkan hartanya, dia akan menzakatkan hartanya pada waktu-waktu tertentu. Ya, kalau diwakafkan, tanahnya dibikinin masjid, Masya Allah, kemanfaatannya orang beribadah di situ, nyaman beribadahnya, dia pun mendapatkan pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata di dalam Islam ada beberapa hukum tentang bagaimana kita mengelola harta atau kita memiliki harta. Ya, disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan ada 5 hukum kita memiliki harta. Yang pertama adalah wajib memiliki harta. Alasannya apa? Kalau harta tersebut adalah harta yang kita perlukan, yang kita konsumsi, ya, baik sandangnya, pangannya maupun papannya, kebutuhan darurat. Jadi tidak boleh kita meminta-minta kepada orang lain. Maka hukum memiliki barang ini adalah, hukum memiliki harta ini adalah wajib. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah kalau apa? Kalau bisa melapangkan orang-orang yang fakir miskin. Jadi ketika kita sudah mendapatkan harta tersebut, ya, sudah kita konsumsi, ada kelebihan. Kelebihan ini kalau kita niatkan kepada orang lain, maka ini adalah disebut sunnah. Ya. Yang ketiga adalah mubah. Ini hukum asalnya. Memiliki harta adalah mubah dengan cara yang halal. Maka, ya, disebutkan dalam memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan
menikmatinya. Mubah. Bahkan disebutkan boleh juga bukan hanya menikmati tetapi berhias. Ya, misalnya kita pakai kendaraan, kita pengen dong pakai kendaraan yang lebih nyaman, maka ini mubah, boleh-boleh saja. Ya, berbeda nanti kalau kita misalnya membeli ya bukan peruntukan kita. Kita adalah orang biasa-biasa saja tapi kita beli motor balap misalnya, sehingga motor balap itu tidak dipakai. Ya, harganya pun beratus kali lipat dari motor yang ada di jalanan. Ya, maka ini disebutkan berlebih-lebihan. Yang keempat, makruh. Kalau tadi kita membeli hal-hal yang sebetulnya kita nggak butuh. Memiliki harta yang kita nggak butuh, tapi kita beli saja, maka ini disebut makruh. Ya, yang terakhir adalah haram, memiliki harta. Dengan apa? Dengan cara memperolehnya haram dan juga cara ya menggunakannya dengan haram. Ada atau tidak? Ada. Ya, ketika kita memperoleh harta dari riswa, korupsi, maka itu dikatakan haram. Kemudian ketika kita menggunakannya dengan cara yang haram, dengan cara yang apa? Ya, kita mengkonsumsi minuman-minuman keras. Ya, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal, atau kita menyuap orang lain, maka ini dikatakan haram. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, ada cara memperoleh harta yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama adalah ihzarul mubahat. Yang kedua adalah dengan cara jual beli, dan yang ketiga adalah dengan cara ziswaf atau hibah, dan yang keempat adalah dengan cara waris. Yang pertama adalah ihzarul mubahat, ya. Ini adalah menghidupkan ya lahan-lahan yang mati. Ini bahasa klasik ya. Kalau sekarang itu adalah kita ya bekerja. Ya, bekerja. Di situ tidak ada pekerjaan, di situ tidak ada pekerjanya, pekerjaan ada, pekerjanya tidak ada, maka kita masuk. Sebetulnya itu ihzarul mubahat. Ya. Ada padang yang belum dikelola. Kemudian kita masuk ke situ, ya tentu dengan izin, kemudian kita garap ya tanah tersebut sampai mendapatkan hasil, maka itu dikatakan ihzarul mubahat, ya ihyaul amwat, menghidupkan lahan-lahan yang mati. Yang kedua adalah jual beli, tentu saja dengan cara jual beli. Tadi sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, jual beli pasti akan mengharapkan yang namanya keuntungan, margin. Maka dari margin ini akan ya semua orang akan mendapatkan harta. Yang ketiga adalah dengan cara ziswaf atau hibah. Ya, orang mendapatkan harta karena hibah, karena dari dana zakat, karena dari zakat infak, dan dari dana wakaf. Dia mendapatkan harta. Yang terakhir adalah dengan cara waris. Ya, kalau waris ini sudah otomatis Bapak Ibu semua pemirsa yang dirahmati Allah, waris itu nggak perlu dicari. Ya, tetapi dia akan didapatkan sendiri otomatis ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah cara menggunakan harta. Ya, cara menggunakan harta juga disebutkan cara menggunakan harta dengan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini juga dengan harus cara yang halal. Baik ya, memenuhi kebutuhan sandangnya, pangannya maupun papannya. Ya, kita sebut dengan misalnya pangan yaitu makan, sandang itu adalah pakaian, papan itu adalah ya baju, papan itu adalah rumah. Ya. Kemudian cara yang lain selain kebutuhan rumah tangga kita, konsumsi pribadi kita, cara yang lain adalah dikembangkan, diusahakan. Ya, bahasa kitanya adalah ya diputer. Ya, uang itu diputer, apakah dibikin toko atau diberikan kepada orang untuk ya dipekerjakan orang itu, atau dibelikan mobil atau kendaraan untuk disewakan. Ini diputar. Yang ketiga adalah untuk kepentingan sosial. Ya, penggunaan harta untuk kepentingan sosial. Tadi disebutkan adalah ziswaf, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau zakat sifatnya wajib, kalau yang lain sifatnya adalah sunnah. Selanjutnya adalah larangan menggunakan harta. Kalau tadi kita membahas bagaimana cara memperoleh harta, sekarang bagaimana ya cara menggunakan harta.
Tapi ini lebih kepada larangannya. Yang pertama adalah dilarang israf. Israf itu berlebih-lebihan. Yang kedua adalah tabzir, ya, ini lebih daripada israf, ya. Nanti akan kita bedakan bedanya israf dengan tabzir apa. Dan yang ketiga adalah ihtikar, ya, menimbun harta. Ya, 3 saja yang kita akan bahas pada kali ini. Yang pertama adalah israf. Israf itu contoh mudahnya adalah ketika kita makan. Ya, ketika kita makan, kita tahu bahwa kita tidak akan bisa makan dengan sampai 5 piring misalnya. Ya, kalau kebanyakan orang Indonesia ini kebanyakan 2 piring, 3 piring saya sudah cukup. Tetapi dia mesen terus sampai 10 piring. Kenapa? Karena dia mau cobain dikit. Maka ini adalah katakan berlebih-lebihan. Ya, jadi tidak sesuai dengan kebutuhannya lagi. Adapun mubadzir, tabdzir, ini lebih lagi daripada israf. Dia bukan hanya memesan 5 piring atau 10 piring, tetapi dia pesan satu restoran semuanya. Ya, yang ada di menu tersebut, ya saya pesan semuanya apa? Ya, bukan untuk diberikan kepada orang lain, tetapi untuk dibuang-buang. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, bagi orang-orang yang serakah, bagi orang-orang yang tidak mau berbagi, ada. Dan yang terakhir adalah ihtikar, menimbun. Menimbun di sini adalah bukan untuk menimbun ya seperti yang ada di kampung, yang di desa, ditimbun di dalam rumahnya atau ditaruh di dalam rumahnya untuk digunakan kebutuhan ya keluarganya, bukan. Tapi ditimbun untuk dijual nanti dalam keadaan dalam keadaan seperti COVID-19 kemarin. Ingat Bapak, Ibu semua, ketika masker itu dalam keadaan susah untuk dicari, mahal harganya, ada orang yang mau nimbun seperti itu. Contoh lain, minyak, ya, ada pada saat tertentu minyak tersebut langka, ternyata ditimbun oleh perusahaan tertentu. Begitu juga sembako, kadang-kadang kok tahu-tahu nggak ada nih, ya nggak ada yang namanya garam, nggak ada. Nah, makanya yang seperti ini dengan niat ya menimbun, ya dia beli, kemudian dia timbun, kemudian supaya di lapangan atau di market, di pasar itu tidak ada, kemudian ketika tidak ada orang banyak yang mencari, permintaan tinggi, maka dia baru melepas barang-barangnya. Ini yang dikatakan menimbun dengan menzolimi orang lain. Maka ini disebut dilarang. Larangan ya dalam menggunakan harta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.